Selamat pagi, siswa. Baik, hari ini kita menggunakan atau melanjutkan buku sains ya. Kita akan mengulangi di halaman 17. Silakan buka bukunya di halaman 17. Oke. Ya. Nah, ini saya akan ulang kembali untuk topik materials and objects. Objects made from different material. Complete the sentence use this word. Okay, option A, we and everything around us are made of material. Nah, jadi jawabannya adalah material ya. This matter can be in the form of a solid, liquid, or gas. We use different objects made from different. Nah, ini yang minggu lalu. Oke, kita lanjut untuk part 2. Okay. Find 6 different objects. Oke, temukan 6 objek yang berbeda. Jadi di sini disuruh cari gambar ya. Dari media lain boleh kamu nanti tempel langsung di buku kamu seperti ini. Ya, boleh tempel seperti ini. Oke, draw them below. Ini bagi yang mau gambar, yang mau tempel gambar boleh ya. What material is each object made from? Nah, terbuat dari bahan apa? Kalau kita sudah menemukan gambarnya. Write the names under the picture. Oke, saya lanjutkan. Untuk gambar A, nanti anak-anak boleh cari yang berbahan kayu di rumah apa? Misalnya kursi, meja, yang berbahan kayu, lemari. Jadi nggak harus meja sih. Yang berbahan kayu bisa lemari, pintu, ya kan? Nah, apa nama bahan materialnya? Kayu. Jadi dia terbuat dari bahan apa ini? Kayu, wood. Oke. Nah, kemudian untuk gambar kedua adalah sendok, spoon, ya. Nah, jadi benda apa yang di rumah yang terbuat dari bahan baja? Dan sendok ada lagi nggak di rumah? Misalnya garpu, boleh. Ini yang berbahan sendok. Kemudian, yang berbahan baja maksudnya. Untuk gambar ketiga adalah yang berbahan kain, dress. Jadi di rumah kira-kira bahan kain apa saja selain baju? Misalnya kain yang untuk membersihkan meja bisa, kain pel ya kan, kain pel berbahan kain. Terus gorden rumah boleh ya, jadi nggak harus dress ya. Selanjutnya untuk gambar keempat, bahan yang terbuat dari plastik. Banyak sih di rumah. Jadi ambil contohnya misalnya ember. Boleh gayung. Yang lain banyak lagi. Yang berbahan plastik. Ya. Cari saja gambarnya. Yang penting yang berbahan plastik. Kemudian yang gambar kelima, material yang berbahan dari kaca. Saya ambil yaitu gelas dari kaca. Boleh kamu juga ambil dari jendela, kaca, cermin, kaca, gitu ya. Jadi banyak contohnya. Ya, boleh kamu lihat seperti ini juga boleh, ikut juga boleh ya. Yang terakhir adalah material berasal dari bahan besi. Pagar rumah besi. Nah, kalau besi misalnya paku bisa bahan besi. Ya. Seperti ini contohnya yang bisa saya sampaikan. Jadi boleh kamu ikuti gambar ini, boleh cari itu ya. Boleh kamu punya gambar lain. Jadi yang penting materialnya ini harus sama. Ya, gambarnya boleh bebas, yang penting materialnya ini. Ya, supaya seragam. Oke, lanjut ke halaman 18. Oke, action, material and object. Oke, sini ada 6 soal. Number 1, school shoes can be made from blank 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 needle. Ya. Jadi sepatu sekolah kamu juga ada sebagian yang terbuat dari kulit. Ya, kulit. Ya, dari kulit ya. Kemudian number 2, children's toys are often made from blank 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 plastic. Biasanya mainan anak-anak terbuat dari bahan apa? Bahan plastik, bahan yang aman biasanya. Oke, yang dari bahan plastik mainan anak-anak. Number 3, bottle and windows are made from
Ya, botol dan jendela kaca terbuat dari kaca. Botol dan jendela kaca terbuat dari bahannya kaca, materialnya adalah kaca. Number 4, soft toys and clothes are made from. Nah, mainan dan pakaian yang lembut ya, yang permukaannya itu lembut ya, terbuat dari kain. Ada yang mainan seperti mainan anak perempuan kan ada ya, yang berbahan dari kain materialnya, sehingga dia aman digunakan, lebih aman sih, karena bahannya lembut, permukaannya lembut, halus permukaannya. Oke, untuk number 5, cooking spoon, tables, and chair are made from blank 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 that comes from trees. Ya, sendok, kemudian ada meja, kemudian ada kursi, ya. Kemudian yang terbuat dari kayu. Ada sendok yang sendok masak, ya, centong masak itu kan ada, seperti yang untuk menggoreng. Nah, ya. Nah, itu terbuat dari mana? Dari kayu. Nah, ya, yang berasal dari mana? Dari pohon. Jadi, mau perkakas dapur juga ada yang terbuat dari kayu. Oke. Cooking spoon, ya, yang biasa ada di dapur kita. Oke, selanjutnya pot and pans that use on a hot stove are made from metal. Ya, panci dan wajan ya, yang biasa kita gunakan di atas kompor panas itu terbuat dari bahan apa? Bahannya harus logam ya. Jadi dari saya. Oke, kita lanjut ke halaman 19. Properties of solid, liquid, and gas. Ya, sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Oke, nah mengamati setiap benda, Oke, kita lanjut. Which sentence are true and which are false? Kalimat mana yang benar dari deskripsi ini? Ya, kalau misalnya yang Oke, saya lanjut. Yang untuk option A, solid never keeps its shape. Benda padat tidak pernah mempertahankan bentuknya. Never keeps its shape. Jawabannya adalah false. B, liquid can be poured easily. Benda cair dapat dituang dengan mudah. True. C, a liquid is very easy to hold. Benda cair itu sangat mudah dipegang. False. D, liquids cannot change their shape. Benda cair itu tidak bisa berubah bentuk. False. C, gases are usually invisible, we cannot see them. Ya, benda gas biasanya tidak terlihat. Ya, kita tidak bisa melihat di udara atau benda gas. True. Next, gases don't move around and fill up space. Ya, benda gas itu tidak bergerak dan mengisi ruang. Nah, ya, jawabannya adalah false. Oke, lanjut number 2. Nah, di sini ada nama-nama benda. Is each object solid, liquid, or gas? Ya, jadi apakah setiap benda ini merupakan kelompok benda cair, benda gas, atau benda padat? Nah, jadi kita harus cek dulu ya. Set the letter for each object in the correct column of the table. Ya, jadi kita harus mengelompokkan benda-benda.
Nah, kelompoknya adalah sebagai berikut. Oke. Kelompok benda padat adalah brick, apple, pencil, book, pen, and spoon. Ya. Jadi kelompok benda padat adalah ini biasa batu bata ya, brick, batu bata, kemudian fruit, kemudian pensil, kemudian buku pelajaran, and pen. Ini adalah pasir, spoon, sendok. Nah, sementara untuk liquid, paddle, rain, and meal. Oke, ini maksudnya adalah genangan air yang ada di lantai bisa. Pokoknya ada genangan air. Ya, genangan air adalah contoh dari benda cair. Kemudian hujan dan susu. Ya, kemudian benda gas, air in balloon, udara yang ada di dalam balon. Itu saja. Oke, selanjutnya 20. Properties of solid, liquid, and gas. Circle the letter of the correct answer. Ya, ada 5 soal yang sudah terlampir. Oke, kita baca ya. Number 1, many gas are unrelated. They don't have any blank smell. Okay. Number 2, a solid is matter that has its own shape. 3, a juice drink can be poured because it is a liquid. 4, we cannot see many of the gas around us. This means they are invisible. 5, we can describe objects by the material they are made from, but we can also use our sense to describe them. Oke. Oke, selanjutnya untuk bagian B. Oke, nah ini adalah sifat-sifat dari benda cair, benda gas, dan benda padat. Ya, A, it has its own shape. Bentuknya tetap, bentuk benda tetap. Solid, benda padat. It can be poured, dapat dituang. Liquid, benda cair ya. Its shape can be changed. Bentuknya bisa berubah-ubah. Liquid and gas. It's usually invisible. Ya. Biasanya tidak bisa dilihat. Gas. Okay. We cannot hold it in our hands. Kita tidak bisa memegangnya di tangan kita. Kita tidak bisa memegangnya di tangan kita. Gas. Ya, kalau benda cair masih bisa dipegangnya, misalnya air bisa dipegang di tangan ya. Kita tidak bisa memegang di tangan kita, berarti kan sama sekali nggak bisa dipegang. Di tangan kita nggak tahu. Benar nggak? Ya. It takes the shape of its container. Bentuk wadahnya selalu mengikuti. Ya kan? Selalu mengikuti bentuk wadahnya maksudnya. Selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ya, sorry ya, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Berarti benda cair ya, air ya, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kalau bentuknya seperti gelas, berbentuk gelas. Kalau gas ini dia balon ya, udara yang ada di dalam balon bentuknya seperti balon, ada yang bulat, ya, itu begitu. Oke, it fills the space of its container, dapat mengisi ruang wadahnya. Oke, selesai. Lanjut halaman 21, halaman 21. Oke, plant, tanaman. Plant part and their function. Bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Oke,
Complete and coloring the picture below. Boleh kamu warnai, ya. Untuk mengisi kita gunakan kata-kata yang sudah ada terlampir di sini. Flower, leaf, stem, wood, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah bagian dari tanaman, yaitu flower, leaf, stem, root. Ya, bagian mahkota atau bunganya, bagian daunnya, tangkai atau batang, akar. Ya, untuk bagian nomor 2, make the plant part above the function. Ya, fungsi-fungsi bagian dari tanaman apa ini? Bagiannya ya. Write the letter of the core function on the right above. I hold up the pen. Kita bisa menyentuh tanaman itu dengan bagian yang mana? Yang bisa kita sentuh tanaman itu. Untuk memegang, kita pegang bagian tanaman yang mana? Tangkai ya, berarti untuk bagian A ini yang fungsinya untuk dipegang kita, ya. Tangkai. Berarti yang A ini kita letakkan di A, tangkai. Tangkainya. Kemudian yang untuk bagian B, I find water for the plant. Ya, jadi kita bisa menyiram tanaman kan dengan air. Nah, biasanya air itu masuk ke mana? Nah, ya, diserap kemana dia? Setelah kita siram. Nah, jadi air itu menyerap di bagian akar, di bagian akar yang mendapat untuk karak. Untuk si attract di. Nah, jadi ada bagian bunga yang berfungsi untuk menarik serangga atau lebah, yaitu bagian mahkota bunganya atau flower. Jadi fungsinya untuk menarik para serangga untuk hinggap di bagian mahkotanya. Yang terakhir adalah I make it for the plant. Saya bisa melihat, ya, melihat proses fotosintesis itu ada di bagian daun. Tapi kita lihat dari mana lihatnya? Lihat dari mikroskop ya. Jadi bagian tanaman yang untuk fotosintesis itu yang membuat makanannya sendiri ada di daun. Jadi kalau mau lihat kita harus menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah benda yang bisa mendeteksi ya ukuran proses pertumbuhan ya, atau melihat sesuatu benda yang sangat kecil sekali. Biasanya untuk di laboratorium kita bisa melihatnya asal menggunakan apa? Mikroskop. Jadi bagian tanaman untuk fotosintesis atau membuat makanannya sendiri itu ada di daun. Nah, kalau seperti ini kita nggak bisa lihat di bagian D ya. Nah, kita lihat daunnya saja. Tapi kalau kita coba tes di laboratorium ya, daunnya ini kita kayak sedikit aja, kita masukkan ke tes atau cek di mikroskop, kita bisa melihat bagian-bagian daun yang sedang berfotosintesis. Kita bisa melihatnya. Oke, selanjutnya 22, halaman 22. Masih dalam tumbuhan temanya. Oke. Lanjut. Number 1, saya lanjut ya. The plant part is under the top. Bagian tanaman ini letaknya ada di dalam tanah, di bawah tanah. Disebut apa? Akar. Soal kedua, we use cotton candy for making clothes. Jadi kita menggunakan pakaian, ya. Pakaian itu berasal dari bahan apa? Kapas. Nah, ya. Jadi baju yang kita pakai itu bahan dasarnya atau dari kapas. Untuk number 3, we use bamboo cane to build house. Ya. Kita bisa menggunakan pohon bambu ya untuk membuat rumah. Ada dari pohon bambu. Ya, rumah bambu. Bahan dasarnya adalah dari tanaman bambu. Nah, number 4, carrot, spinach, and eggplant are all vegetables. Jadi nama-nama ini misalnya wortel, bayam, terong adalah termasuk nama-nama dari sayuran. Number 5, animals eat grass.
Jadi ada hewan yang pemakan rumput, ada hewan yang pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing makannya rumput, kuda makannya rumput, kelinci makannya rumput. Ya. Oke, selanjutnya, bagian ini, we use rubber foam plates to make hard tires. Ya, jadi kita menggunakan ban mobil. Nah, kamu harus tahu ban mobil itu berasal dari getah pohon karet. Nah, ya, getah pohon karet. Karena kan dia elastis ya, elastis. Ban mobil itu elastis. Ya, dari getah pohon karet. Selain ban mobil, ban sepeda, ya, bisa diproduksi. Jadi getah karet itu yang dari pohon karet itu bisa diproduksi menjadi ban. Ya. Kita lanjut ke nomor 7. Ginger is a plant that is used as medicine. Oke, jadi ada seperti jahe ya, ginger itu jahe. Jahe salah satu tanaman yang bisa kita gunakan untuk obat-obatan. Misalnya air jahe itu bisa menghangatkan tubuh kita pada saat musim dingin, gitu ya. Oke, number 8. Leaves, flowers, and stems are the parts of plants that we eat as vegetables. Ya. Daun, kemudian bunga, dan batang adalah bagian tumbuhan yang dapat kita konsumsi sebagai sayuran. Oke. Nah, yang bagian terakhir adalah ini sudah mencari gambar ya. Draw a picture to show a plant part that you eat as food. Cari gambar mana tanaman yang bisa kita makan. Nah, ya, tanaman yang bisa kita makan di bagian akar. Jadi ada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, ya, salah satunya adalah wortel. Jadi wortel itu dari akar. Oke, nah jadi simpel aja. Kamu cari gambar wortel, terus kamu kasih keterangan di bawahnya, tulis nama bagian tanaman yang ada di gambar ini. Ya, jadi wortel itu termasuk dari umbi akar. Dia hidupnya dari bagian akar tanaman yang oke. Itu tadi dari saya. Selamat siang, selamat istirahat, semoga bermanfaat. Okay, see you and bye-bye.